8:59 itu artinya bahwa kita sportif, dalam artian kita itu insan olahraga, bahwasanya kita sportif. Kemarin undangan itu di undangan jam 9, insya Allah kita akan sebentar lagi mulai. Sebelumnya kami informasikan kembali bahwa untuk pada kali ini, webinar kali ini nanti dengan tajuk RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, yang nanti akan dipandu oleh moderator Mas Joko Rahmanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian untuk narasumber 1 nanti Bapak Karjono, Sarjana Pendidikan. Kemudian dilanjutkan narasumber kedua yaitu Ibu Arnita Wulandari, Sarjana Pendidikan. Kemudian ada sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan presensi. Nanti jangan beranjak dulu, nanti ada presensi yang akan saya share di kolom chat. Kemudian akan ada sesi kuis. Nanti kuis kita coba di Quizizz, nanti ada Quizizz. Quizizz itu nanti bisa panjenengan gunakan untuk nanti bisa mengambil nilai dari anak-anak. Mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa banyak model atau media yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kita itu bisa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah menunjukkan pukul 9 dan saya cek dulu untuk Pak Karjono sudah siap nggih, Pak Karjono? Pak Karjono sudah siap. Kemudian Mas Joko sudah siap nggih? Mas Joko sudah siap, alhamdulillah. Kemudian Mbak Nita gimana Mbak Nita, sudah siap? Mic-nya Mbak Nita coba dihidupkan, Mbak Nita, cek mic-nya, cek. Siap Mas. Alhamdulillah, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti webinar kali ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan, kelancaran dan kebermanfaatan pada sesi webinar kali ini. Monggo, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mas Joko Rahmanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Afid atau Pak Afid. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita di pagi hari ini diperkenankan, diberikan izin untuk mengadakan webinar KKG Penjas Orkes Kecamatan Ngadirojo. Sebenarnya kami haturkan selamat datang yang kami hormati Bapak Karjono SPD, beliau Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngadirojo sekaligus pengawas Penjas Orkes Kecamatan Ngadirojo. Kami haturkan selamat datang Bapak kita. Semoga Bapak Karjono sehat selalu. Amin. Oke. Selanjutnya kami haturkan selamat datang juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru Penjas Orkes SDMI se-Kecamatan Ngadirojo. Alhamdulillah dari data yang bisa kita simak sudah ada 26 yang sudah bergabung dengan kita. Berarti tinggal 10 lagi teman kita yang belum bisa bergabung. Kita doakan semoga dimanapun berada Bapak Ibu diberikan kesehatan, kebugaran seperti sedia kala. Amin. Bapak Ibu, hari ini seperti yang telah dihaturkan oleh Pak Afid selaku host, bahwa acara kita di siang hari ini, di pagi hari ini akan diisi oleh narasumber 1, beliau Bapak Karjono. Beliau nanti akan memberikan sambutan dan pembinaan. Antara yang narasumber yang kedua, Ibu Arnita Wulandari, SD Negeri 4 Kerjolor. Bu Nita nanti akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapat di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dalam melaksanakan tugas sebagai guru Penjas Orkes. Langsung saja Bapak Ibu, marilah kita buka acara di pagi hari ini. Bagi yang beragama Islam, nanti bersama-sama kita mengucapkan basmalah.
bagi Bapak Ibu yang menganut agama atau kepercayaan yang lain, kami mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Monggo Bapak Ibu, kita buka acara di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita di pagi hari ini diberikan ridho, izin oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dari awal sampai dengan akhir dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu, menginjak acara yang pertama, kita ikuti dengan seksama, dengan penuh perhatian, sambutan dan pembinaan dari narasumber kita yang pertama, Bapak Karjono SPD, selaku Bapak kita, pengawas kita, dan korwil kita. Kepada Bapak Karjono, monggo disilahkan. Waktu secukupnya, Bapak. Monggo Pak Karjono. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu pengurus KKG Penjas Orkas yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru olahraga SDMI Negeri Swasta sekecamatan Ngadirejo yang saya banggakan, kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar saat ini. Puji syukur tidak lupa dan tidak henti malah kita bersama panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Di pagi ini kita dapat melaksanakan dan KKG PJK dalam kondisi sehat, walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Semoga keluarga kita semuanya saja, lingkungan kita semuanya saja sehat seperti kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh moderator Pak Joko Rahmanto MPD, bahwa saya untuk menyampaikan pembinaan dan sambutan. Untuk ini saya akan menyampaikan untuk pembinaan sedikit kepada guru-guru olahraga PJK di Kecamatan Ngadirejo. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya bahwa PJUK kelompok kerja guru olahraga Ngadirejo bisa melaksanakan webinar saat ini, bisa terlaksana saya anggap dengan baik selama di Ngadirejo mengadakan webinar. Hari ini kalau di tempat saya ini, saya bersama Pak Jatus ini bisa tidak banyak kendala, mulus. Saya sampaikan mulus. Saya begitu menyampaikan, saya begitu masuk, suara jelas, dapat menerima jelas, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mungkin dari beberapa kali ini sangat luar biasa. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, terima kasih lagi. Semua guru olahraga sudah mengadakan kegiatan ini, dan saya minta kepada semua guru olahraga agar selalu kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ketinggalan dengan kelompok-kelompok yang lain. Contohnya dengan kelompok guru kelas, dengan kelompok guru PJUK kecamatan yang lain, dan lain sebagainya.
Jadi KKG ini adalah salah satu tempat untuk kita menampilkan kreativitas kita, inovatif kita secara kelompok ini, bukan secara individu. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi ini secara kelompok agar bisa berkreatif dan inovatif atas nama, diutamakan adalah atas nama kelompok KKG Penjas Orgas. Ini link saya, dan semoga nanti dapat disikapi itu ya dilaksanakan dengan baik, agar saya yang merasa lebih tua dari penjenengan semua, cara mangan uyah wis entek sekilo, jenengan mungkin lagi saon. Ini ku gambar ini. Jadi pengalaman sangat luar biasa. Ada pepatah basa Jawa, bilu tahu pinter rung tahu lakoni. Jadi luwih apik wong ki nek wis pengalaman lakoni ketimbang sing rung tahu lakoni kan. Ini suatu pepatah Jawa kita yang sangat luhur sebetulnya. Ini kita sampaikan kepada generasi muda agar tahu, walaupun kalimatnya tidak begitu panjang tetapi maknanya sangat tinggi. Bilu tahu pinter tahu lakoni kan. Ini maka untuk ini mohon betul-betul kelompok PJUK ini tempat ajang kreativitas kita. Marilah kita nanti di masa-masa yang akan datang kita tetap dapat menunjukkan jati diri guru olahraga Kecamatan Ngadirejo, kelompok guru olahraga Kecamatan Ngadirejo. Ini yang dapat untuk sedikit masukan kepada teman-teman semua dalam melaksanakan tugas keseharian. Dan saya minta, saya sudah berulang kali Bapak Ibu menyampaikan pada teman-teman di kelompok guru olahraga, saya sejak saya jadi korwil itu saya menyampaikan, esok usahakan mendukung saya. Saya minta semuanya mendukung saya ditunjuk sebagai korwil. Kalau nanti mendukung, tidak banyak masalah guru olahraga itu dengan lingkungannya atau dengan warga sekolahnya. Dalam arti jangan malah sing anak masalah malah dari guru olahraga. Saya jadi korwil pertama malah dia punya masalah yang dari guru olahraga, yaitu di Jatimarto 2 ya. Akhirnya sampai saat ini keluar. Nah, ini kan malah berlagak tak sampai ke malah dari teman kita sendiri. Maka untuk ini saya melin ya, dukungan dalam wilayah korwil bidang pendidikan Kecamatan Ngadirejo dengan ayam tentam ke kepiye kan gitu. Ini saya ucapkan terima kasih yang selama ini sudah memberikan dukungan dan dapat bekerja sama dengan lingkungan di sekolahnya kepada siapapun, pada warga di sekolahnya masing-masing. Ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini Bapak Ibu utamakan adalah sehat yang utama. Ini sebagai pedoman kita, Pak. Sehat yang utama. Kita tidak boleh kemarin dalam rapat kepala sekolah sudah saya sampaikan, saat ini pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Kita rasa kesusu, yang penting sehat awake, sehat waras bocah, lingkungannya kita semua sehat. Itu yang utama. Ini agar betul-betul, karena saya mendengar ada yang mau tatap muka
di hari Senin ini, tapi sudah dapat saya dikendalikan oleh Bapak Pengawas dan akhirnya tidak ada tatap muka. Ini pembelajaran olahraga di masa COVID ini pembelajaran sangat riskan dan sulit untuk diterapkan secara normal, Bapak Ibu. Kita jangan bermimpi menjadi guru olahraga seperti belum masa pandemi, pulang lapangan, keruyukan, bermain dengan sukaria. Ini mungkin ini akan sulit, atau saat-saat ini kita tidak bermimpi seperti itu dulu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Maka olahraga jelas perlu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Ini Pak. Jadi maksud saya ketat dan disiplin itu setiap akan kegiatan apapun harus melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin itu ya dipakai setiap saat, diterapkan setiap waktu. Disiplin. Kuncinya lingkungan, anak didik, semuanya saja ini tergantung kedisiplinan kita, sangat ada ketergantungannya dengan kedisiplinan sangat tinggi. Jadi kalau kita disiplin menerapkan jarak, jaga jarak, menerapkan pakai masker, sering cuci tangan, dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita dapat mencegah atau memotong COVID-19 tidak berkembang, begitu. Maka untuk Bapak Ibu, untuk dalam pembelajaran olahraga ini betul-betul, mungkin pembelajaran olahraga yang lain, pembelajaran mata pelajaran yang lain mungkin bisa terlaksana katakan berapa persen, tapi untuk olahraga ini sangat banyak aturannya, ya. Karena di dalam olahraga itu banyak larangannya, dan yang mencegah ini adalah gurunya, betul bisa menerapkan tentang apa yang saya sampaikan, kedisiplinan memakai atau melaksanakan protokol kesehatan, dapat bisa kreatif atau tidak, bisa inovatif menemukan cara-cara yang baru atau tidak. Karena memang jauh sebelumnya kita tidak punya banyak sedikit pun pembelajaran tentang di masa COVID-19. Jadi kita sekarang dihadapkan secara mendadak, spontan ada wabah, kita baru bagaimana caranya akan begitu. Jadi yang tidak direncana ini memang betul-betul kita harus berhati-hati menyampaikan pembelajaran olahraga ini. Untuk kelas 654, ya, 654 mungkin bisa saja daring, ya. Tapi untuk kelas 1, 2, 3 ini saya kira masih agak sulit. Maka guru olahraga agar tidak bosan atau kerasan di lingkungan masyarakat, banyak berkunjung ke murid. Ya, ini yang perlu kita sikapi, kita laksanakan. Yang dulu tidak pernah kita kesana kemari, sekarang tidak jadi guru olahraga, tidak harus hanya masuk di sekolah duduk terus dolanan HP, ngebeli ngono kene, guru ngebeli tok. Ora tahu iki jane sing jenenge muridé sepamane jenenge Jatus. Nah, Jatus ki main ngendi anake krama panaya digoleki. Yen ngerti tenan posisine dibal-bal ora tahu nyaut. Ternyata orang tuanya mungkin tidak mampu. Tak bila sedina ping 7 ya ora nyaut terus kan. Jadi kamu betul-betul tahu situasi dan kondisi peserta didik. Oh, ngerti tenan.
muridku kelas 1 iki jenenge Jatus iki. Iki anake Pak Noyo. Wah lah wonge sugih. Nah iki berarti burae jane nang omah ki duwe HP, tapi hanya dia tuh salah komunikasi dengan orang tuanya. Senengane gur dolanan buka YouTube apa nanti main game dan lain sebagainya. Kita tahu persis kondisi anak itu. Nek sing ra duwe ra mampu ya tahu persis. Berarti dikei tugas ini. Pada Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini, dalam pembelajaran olahraga kita tidak harus 100% mengacu pada kurikulum. Ini sebagai kunci. Kita tidak 100% mengacu kurikulum, kita harus lebih lentur menerapkan kurikulum yang ada. Contoh lentur ini bagaimana? Jadi tidak textbook, nak kono pembelajarannya bola tangan, ya dikai bola tangan, tidak. Oke. Karena apa? Pembelajaran yang berkerumun dengan alat yang sering berpindah-pindah ke tangan satu tangan yang lain, ini larangan keras. Karena jadi kita harus kreatif. Dikai pelajaran apa? Saya apa kira-kira yang ngumai panik kayak tugas, gambar apa sing kira-kira kan gitu ya. Jadi kita lentur terhadap kurikulumnya ini. Contoh pembelajaran ini pokoknya tidak textbook, ya, tidak textbook. Terdapat yang penting Bapak Ibu, olahraga ini tidak sesuai persis, tidak apa-apa, gitu. Yang penting olahraga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Jadi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga imun seorang, ini harus juga perlu berolahraga. Itu saja. Tidak usah muluk-muluk, kita harus bunuh cara teknis dipraktekke, dilakoni, ditilikinya. Ini waktu sekolah ini kaya ngopo kondisine arepa disetelke apa pamane bareng kene ini. Ternyata bocahnya lagi mlebu ning desa itu pembelajaran bisa terlaksana atau tidak bisa dilihat. Kalau di desa itu anak-anak jam 8 sampai jam 10 itu banyak anak keliaran di luar, berarti pembelajaran tidak berjalan. Bapak Ibu, karena jam pelajaran satu hari itu kan yang normal 7 jam, gitu, normal 7 jam. Sekarang ini hanya diterapkan 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran ini ya jam 8 tekan jam 10 katakan, umpamanya mulai jam 8. Kan hanya 35 menit per jam kali 4. 35 menit kali 4 kan 70 menit. 70 menit kali 2 100. Ada 2 jam 20 menit. Maka ini nek nonton itu gampang. Iki jam sekian ini jam 9 lebih seperempat ini kurang lebih dolan yang desa kono bocah dodolan kabeh. Oh, ini pembelajaran tidak berjalan gampang dari pengawas ini ngoten niku. Diguyu Mas Jatus murid kelas 1 iki. Ya, diguyu. Jadi gampang nonton, itu tidak berjalan anak-anak keliaran di luar, tidak mendapatkan, tidak mengikuti pembelajaran ini jelas. Maka untuk menyampaikan materi, Bapak Ibu harus selektif dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa? Bapak Ibu guru olahraga istilahnya harus merasa enjoy di lingkungan masyarakat, berkunjung. Wong tua ini diparani senengnya karo panjenengan dipraduli kondisi anak ini senengane apa, kepiye, bocah senengane
bagaimana akan diceritani. Ini dengan catat sebagai catatan pribadi anak itu. Jadi nek ngekei tugas ya disesuaikan karo kondisi anak itu, dan dalam arti ya tidak menyimpang dari jauh-jauh, tapi kira-kira ya masuk bisa terlaksana. Contohnya kelas 1-2 tentang kesehatan pribadi dicoba. Namanya tahu injil turun sikatan dhewe napa dereng. Nah, diberi tugas kon gambar sikat. Nek saya kon meling ibune. Nah, ngoten niku mbuh sikatan. Itu gampang-gampangan ngoten mawon. Jadi bisa diterapke. Nggih, jenengan nanti nek wis enjoy dengan masyarakat, ya seneng ngoten niku pembelajaran ngoten niku. Karo dolan niku, sing seneng dolan ya karo hubungan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Orang tua juga akan merasa senang mendapatkan kunjungan dari seorang guru. Juga menjaga kesehatan Bapak Ibu, dan anjuran dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setiap hari Jumat agar mengadakan kebersihan lingkungan. Dan kalau saya nambahi juga diadakan senam untuk warga sekolah masing-masing. Jadi nek ditaruh Ibu dina Senin, dina Jumat, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan tren bersama warga sekolah jenengan. Ning yo ora kena jarak-jarak, ada senam bersama untuk menaikkan imun kita, ya. Jadi tidak hanya pada anak, tapi warga sekolah semuanya juga harus dijaga kesehatannya, harus fit, sehat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu, untuk guru olahraga dapat menjaga kondisi sekolahnya kelihatan bersih. Jenenge lingkungan sehat itu mesti bersih sih. Jenenge lingkungannya ora bersih, mungkin sehat. Maka betul-betul Bapak Ibu guru olahraga, karena guru olahraga kesehatan, tentang kesehatan ini sangat pada seorang guru olahraga. Paling tidak guru olahraga harus berada di depan dalam kegiatan olahraga, dalam kegiatan kesehatan. Guru olahraga harus tampil di depan. Bapak Ibu, kalau memberi tugas kepada murid ini, saya minta dieling-eling, ampun nganti memberikan tugas berlebihan. Berlebihan ini namanya guru kelas ini, dan murid kelas ini jenenge gatos mau dikasih tugas sing wong tuane bantu ngantek kangelan. Karena banyak di warga masyarakat tuh kemarin itu yang mengeluh tentang tugas guru, dari guru A murid tugas ini, guru B tugas ini. Wala akhirnya menumpuk ke orang tuanya bingung. Nek wong tuane banyak waktu bisa membantu apa-apa, nek wong tuane niku nggih gaweane yang Tegal ya repot kabeh. Arep menakar ngajari ya ora iso. Bocah anake rewel wae ya ditinggal ya mergo entuk tugas. Maka nek jenengan ngerti kondisi anak, wis tau dikunjungi tenan. Oh, ini tugasnya nek ngene iki yo kangelan dilakoni kan. Mungkin dengan teknis-teknis yang lain. Ini. Pada Bapak Ibu semuanya, untuk pembelajaran 4 jam 1 hari ini, nek jenengan menyampaikan olahraga ya rasa suwe-suwe. Jadi kurang lebih nek nggih iki 7 jam pelajaran kayak gitu 4, jadi kurang lebih 60 jam, 60% ya, 60% dari jam yang ada. Maka untuk ini
Nanti RPP-nya kami membuat RPP Bunita, nanti bagian RPP penjenengan nek gaya RPP paling tidak ya mengingat apa yang saya sampaikan itu. Pokoknya rada muluk-muluk banget esok kabeh kelakon. Betul. Jangan sampai RPP ini api ning ngerasa dilakoni kabeh. RPP ini biasa-biasa ini bocah nglakoni seneng bisa diterapkan di masyarakat karena kamu tahu kondisi anak itu di masyarakat itu kemampuannya seperti itu. Oh, masyarakat kita masyarakat di desa. Oh, masyarakatnya banyak masyarakat yang tani. Ini harus berbeda dengan jangan menjiplak teori-teori yang warga kota. Ini kok jenis dipanggil nganggo HP ora nyaut-nyaut sinyalnya wis munggah mudun hilang bae lah. Ini penjenengan harus tahu kondisi sesungguhnya. Oke. Ini Bapak Ibu yang banyak saya sampaikan tentang pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh. Saya minta Bapak Ibu guru olahraga betul-betul merenungkan masa kebiasaan baru. Kebiasaan baru jangan hanya teringat kelingan game banking ini yang ini. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa sekarang itu masa kebiasaan baru, new normal ini just ngene iki kan. Nyanditi masker nggawa jenenge nggawa harus memakai masker makin ning dulu. Jenenge harus diterapkan di tempatnya. Harus sekolah menyediakan cuci tangan, menyediakan tapi tidak memenuhi standar muridnya banyak, tempatnya hanya 1 atau 2. Contohnya seperti ini harus betul-betul memenuhi protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Semoga pertemuan hari ini nanti betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sudah ada kurang lebih 29 peserta ya Pak Jarko nih. Kurang lebih 29. Ini berarti kurang lebih sudah 80% guru olahraga mengikuti, karena walaupun jumlah sekolahnya 41, tidak semua sekolah mempunyai guru olahraga. Saya ucapkan terima kasih lagi. Nanti bisa dilanjutkan di lain waktu, tetapi di masa sekarang ini karena ini masalah kondisi warna biru, hijau, merah atau oranye ini sangat fluktuatif, sangat naik turunnya itu cepat, maka kita harus nonton situasi benar-benar. Yang kemarin direncanakan tatap muka hari ini tidak jadi. Saya sudah mengunggah undangan saja, saya batalkan. Sekarang dilaksanakan, maksud saya istirahat, tapi kelompok KKG mengadakan webinar. Saya ucapkan terima kasih saat ini bisa berjalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator, monggo. Baik, terima kasih Pak Karjono telah memberikan pembinaan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, marilah kita laksanakan, kita jalankan sesuai petunjuk dari beliau. Acara selanjutnya, marilah kita lanjutkan menginjak kepada narasumber kita yang kedua, pada Ibu Arnita Wulandari, Sarjana Pendidikan,
Dipersilakan untuk menyampaikan materi RPP pembelajaran jarak jauh waktu kurang lebih 1 jam dari sekarang. Pada Bu Nita, dipersilakan menyampaikan. Iya, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Korwil Kecamatan Ngadirejo, Bapak Arjano SPD, sekaligus pengawas olahraga Kecamatan Ngadirejo, dan yang saya hormati pengurus KKG BJOK Kecamatan Ngadirejo, dan saya hormati pula Bapak Ibu guru BJOK Kecamatan Ngadirejo. Syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan kegiatan webinar guru BJOK Kecamatan Ngadirejo. Sebelum kita ke RPP PJJ, di sini kita perlu mengetahui dulu RPP inspiratif seperti RPP yang sudah saya share di semester 2. RPP inspiratif ini sama dengan RPP yang 1 lembar. Nah, inspiratif ini adalah sesuatu yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Inspiratif. RPP inspiratif ini sangat sederhana, dibuat sederhana sekali, kemudian memerdekakan. Memerdekakan maksudnya kita memudahkan, kemudian praktis. Jadi 1 lembar itu praktis sekali. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Nah, ini bedanya antara RPP yang lama yang beberapa lembar itu, yang ada 5 lembar atau berapa 6 lembar itu, sama RPP yang inspiratif 1 lembar. Jadi bedanya yang lama banyak komponennya, yang baru itu 3 komponen saja. Komponen RPP, identitas sekolah jelas, tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, di sini harus ditulis model pembelajarannya. Model pembelajarannya mau pakai model apa, ditulis di sini. Kemudian diisi KD-nya. Diisi KD-nya, kemudian indikatornya apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini ada meliputi, ada nilai pengetahuan. Kita mengambil nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian ada sikap. Jadi di tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek ini. Kemudian ada model pembelajaran, KD-nya jelas, kemudian kita membuat indikator. Nah, ini contoh tujuan pembelajarannya. Jadi jelas ada tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan melalui pola gerak. Ini KD-nya. Jadi KD-nya tidak harus ditulis di sini. Misalnya ini KD 3.1 atau ini KD 3.2. Jadi tidak ditulis di sini. Jadi langsung. Kemudian permainan bola basket melalui model pembelajaran. Pembelajarannya pakai apa? Misalnya resipokal atau komando atau apa, ditulis dengan indikator menjelaskan gerakan mengiring bola, melempar bola. Ini indikator ini harus kita yang buat. Jadi kita yang menentukan indikatornya. Indikator menjelaskan ini, indikator di pengetahuannya. Kemudian yang prakteknya, nilai keterampilannya itu
yang mempraktekkan. Nah, ini contoh kegiatan pembelajarannya. Sama ada pendahuluan, inti, sama penutup. Kemudian penilaian. Penilaian sama, ada sikap, pengetahuan, dan nilai keterampilan. Untuk format RPP itu tidak ada standar baku, jadi tidak ada RPP itu harus seperti yang ini, yang benar itu seperti ini, tidak. Jadi tidak ada standar baku dalam RPP-nya. Penulisan RPP guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Misalnya nanti anaknya kesulitan di apanya, misalnya mengajar basket. Kok anak saya misalnya peserta didiknya kesulitan, saya mau menilai menembak bola kering, itu kok kesulitan, bisa indikatornya nanti diganti, disesuaikan sendiri. Kemudian bentuknya boleh deskripsi, boleh tabel, boleh kombinasi deskripsi atau tabel. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini RPP PJJ yang sangat dibutuhkan sekali pada saat ini. Sebenarnya sama, dari RPP inspiratif yang 1 lembar tadi sama-sama ada 3 komponen ini, ada tujuan, ada kegiatan, ada penilaian. Ini sebenarnya sama, persamaannya ada 3 komponen. Namun yang membedakan itu di kegiatan pembelajarannya. Untuk identitas sekolah ini jelas, jenis pembelajarannya daring, tujuannya itu jelas, kemudian KD-nya jelas di sini. Nah, indikator ini tidak harus seperti ini. Jadi penjenengan sesuaikan. Misalnya saya mau menilai, menembak ini, kok saya kesusahan, bisa diganti. Mungkin mau diambil dari gerak lokomotornya atau non lokomotornya dari basket ini, mungkin bisa. Jadi gerak lokomotor yang terdapat di permainan bola basket itu apa saja, mungkin bisa seperti itu. Terus kemudian prakteknya dari gerak lokomotornya itu apa dari basket, bisa seperti itu. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi indikator ini yang menentukan kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan sama siswanya. Kemudian menginjak ke kegiatan pembelajaran. Nah, yang beda di sini, peserta didik mengunduh kartu tugas melalui WA, Google Classroom, Microsoft Teams, dan sebagainya. Nah, di sini saya nanti mau menyontohi kartu tugas. Jadi saya untuk tugasnya siswa itu dengan kartu tugas. Kartu tugas, jadi tidak gini, saya mengambil contoh kartu tugas, jadi tidak seperti saya, jadi tidak harus pakai kartu tugas. Jadi misal Bapak Ibu mau mengunduh tugas lewat WA atau lewat video, itu ditulis di sini. Kemudian kegiatan-kegiatannya anak ditulis di sini. Nah, kebetulan ini di sini saya mengambil contoh itu mengunduh kartu tugas melalui WA. Kemudian peserta didik mengamati gerakan yang ada di kartu tugas. Nanti saya tampilkan kartu tugasnya. Kemudian peserta didik mencatat semua gerakan yang dilakukan di kartu tugas. Menggiring bola, melempar bola, dan menembak bola. Ini mungkin Bapak Ibu, kok saya mengasih tugas kok ini kayaknya kebanyakan, ini mau dikelongi jadi 2 atau mau berapa, enggak apa-apa. Ini ya saya tekankan tadi, indikator itu yang buat Bapak Ibu guru sendiri. Jadi yang menentukan Bapak Ibu sendiri. Kemudian peserta didik mengawali kegiatan dan melakukan gerakan pemanasan.
dengan bantuan orang tua atau saudara yang di rumah. Peserta didik mencoba melakukan gerakan menggiring, menembak. Terus kemudian peserta didik mencatat kesulitan-kesulitannya. Gerakan-gerakan menggiring, melempar, dan menembak. Kemudian peserta didik mencoba kembali gerakan-gerakan menggiring, melempar, gerakan itu tadi sampai menemukan gerakan yang sesuai dengan yang di kartu tugas tadi. Nanti saya tampilkan untuk kartu tugasnya setelah ini. Meminta orang tua untuk mengamati semua gerakan yang dilakukan peserta didik di rumah. Peserta didik melakukan gerakan, kemudian pendinginan, berdoa, mengucap syukur, kemudian setelah itu melakukan semua aktivitas. Kemudian ini langkah-langkahnya. Penilaian nanti kita bahas di nanti. Nah, ini untuk kartu tugasnya. Itu saya di sini menggunakan foto, soalnya kalau di sekolah saya itu di desa, terus kemudian ada kesulitan di sinyal. Jadi kalau untuk video itu tidak banyak yang mengeluh untuk sinyalnya. Jadi saya hanya melakukan pakai foto. Jadi anak nanti memberikan foto yang seperti di kartu tugas ini, melakukan 3 kali gerakan dribble menggunakan salah satu tangan. Ini cuma contoh ya. Misalnya ini kan jaraknya 10 meter. Ini kok misalnya kejauhan atau apa bisa pakai 5 meter seperti itu. Terus pelibatan orang tua. Ini misalnya ada kendala kalau orang tuanya yang bekerja atau orang tuanya yang nggak ada di rumah, bisa dengan saudaranya, mungkin kakaknya atau adiknya. Seperti itu. Ini gerakan yang dribble. Kemudian yang kedua, ini lakukan berpasangan. Tadi dengan bantuan orang tua. Bola dipantulkan ke lantai dengan kedua tangan. Dilakukan 5 kali gerakan. Nah, nanti contoh kartu tugas fotonya seperti ini. Kemudian yang ketiga, menembak bola ke keranjang. Nah, ini misalnya di rumah itu tidak punya ring basket, itu bisa menggunakan ember atau keranjang sampah. Misalnya tidak punya ring, bisa pakai meja atau bisa dipegangi sama kakaknya atau orang tuanya. Nah, itu fotonya bisa digunakan dengan di kartu tugasnya ini. Kartu tugasnya ini tidak harus ditempel di sini. Misalnya kesulitan orang tuanya mau menempel di sini, boleh foto berupa 1 foto dribble, 2 foto memantulkan bola ke lantai, 3 foto yang memasukkan bola ke keranjang. Kemudian ini contoh lampiran penilaiannya. Di lampiran penilaiannya nama kelas jelas, kemudian untuk penilaian keterampilan itu saya mengambil ini sudah ada kriteria penilaiannya. Gerakan dribble bola ke depan. Jadi kalau kriteria baik itu apabila dilakukan seperti yang di kartu tugas, seperti yang di foto, misalnya posisi badannya itu agak membungkuk, terus kemudian tangannya, bolanya itu mantul ke lantai, seperti itu. Apabila kemudian kriteria cukup, itu sebagian, ada yang sebagian seperti yang di foto, ada yang maksudnya misalnya kakinya kok nggak melangkah 1 ke depan, kok kakinya kok jejer ngoten. Terus kemudian yang kurang ini mungkin yang tidak sesuai dengan di kartu tugas. Untuk sikap itu mengambil nilai sikap itu kalau di foto itu juga agak, kalau video mudah, anak itu bisa kita lihat menilai sikapnya itu melakukannya dribble itu bisa dilihat apa anak itu melakukannya dengan sungguh-sungguh atau
dilakukan sambil guyon-guyon apa-apa itu sudah bisa menilai sikapnya. Tapi kalau foto, kalau saya itu pengumpulan tugasnya kan biasanya saya batasi sampai misalnya jam 3 sore misalnya. Nah, di dalam tugas jam 8 sampai jam 3 sore itu anak yang lebih dulu mengumpulkan tugasnya berarti sikap disiplinnya yang bagus, ngoten. Jadi berdasarkan pengumpulan tugas kalau melalui foto. Kalau video malah gampang sekali kita menilai sikapnya. Di situ terlihat sekali. Nah, itu tadi selain kartu tugas, ini tidak harus memakai tugasnya itu kartu tugas, boleh memakai video. Jadi video, misalnya video materi kita share, anak-anak disuruh mempelajari, kemudian lakukan gerakan yang seperti tugasnya melalui WA, misalnya lakukan gerakan dribble, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak harus pakai kartu tugas, nggih Bapak Ibu. Jadi ini juga masalah tugas ini disesuaikan panjenengan semua. Misalnya panjenengan mau pakai tugas di WA saja, anak-anak lakukan ini juga bisa. Jadi tidak harus memakai kartu tugas, ini cuma contoh saja. Kemudian kalau mau ini untuk materi, penyampaian materi bisa dilakukan dengan video. Video yang sederhana sekali, nggak usah video yang muluk-muluk. Saya tampilkan untuk video pembelajarannya yang misalnya seperti ini. Nah, perhatikan, ini video simpel sekali, video yang sederhana. Kita bisa menyampaikan materi lewat video. Mempelajari permainan bola besar. Nah, permainan bola besar, sepak bola, bola voli, bola basket. Nah, di sini teknik dalam sepak bola, menggiring bola, menendang, menghentikan bola, menyundul bola. Kemudian teknik dasar bola voli, servis, passing, smash, kemudian bola basket. Nah, di sini materi yang sangat simpel sekali. Kita bisa membuat video. Nah, kerjakan tugas dikirim lewat WA group. Nah, selebihnya seperti itu. Tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kita saling berbagi. Tidak harus memberikan pertanyaan. Mungkin teman-teman mau menceritakan pengalaman di di satuan kerjanya masing-masing, mungkin mengalami kendala gerakan yang lain seperti melompat, melempar gitu juga. Dan ini buat teman-teman, kita nggak harus melakukan gerakan dengan alat-alat yang harus seperti aslinya. Bahkan kita menggunakan di rumah mungkin nggak ada bola, nggak ada kerikil, kayu, bisa kita gunakan untuk alat sehingga anak pun juga nggak keberatan. Itu pengalaman saya, alhamdulillah seperti itu. Untuk penilaian pengetahuan masih selama saya lakukan kemarin kita pakai Maestro nilai, kita foto ataupun bisa dikumpulkan beberapa minggu kita kumpulkan untuk sebagai nilai pengetahuan. Jelas Pak Joko, suara saya Pak Joko? Jelas, diterima. Pak Putra, terima kasih sekali sudah mau berbagi dengan kita semuanya. Mungkin para senior ini, Pak Heru atau Pak Tukino, Pak Yitno, Pak Suradi, monggo, kita saling berbagi Pak. Pak Heru Joko, dipersilakan Pak Heru.
sudah kangen dengan suwanten panjenengan. Atau teman-teman yang muda, Mas Heri SDIT, monggo. Bapak Heru, monggo Pak Heru. Sudah jelas Pak Joko. Ya, terima kasih. Sampai saat ini kami sudah insya Allah jelas dan monggo dilanjut lagi untuk rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Mungkin teman-teman yang masih muda-muda ini mungkin mengalami kesulitan atau kendala. Mungkin Mas Aji dari Ngedong 3 atau Mas Heri, Mas Marjono, Mas Darman, atau yang ibu-ibu muda, Bu Yaya, Bu Bayu, Mbak Nani, silakan untuk barangkali ada kesulitan, silahkan disampaikan kepada narasumber. Kita saling berbagi. Tadi Pak Karjono menyebutkan di KKG ini tidak ada yang paling pinter, tidak ada. Semuanya forum ini adalah forum pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi kita sama, saling berbagi, saling mengambil kelebihan yang lain sehingga kita maju bersama. Kita berkreasi bersama, inovatif bersama. Masih ada lagi teman-teman? Mungkin nanti di sesi yang selanjutnya ada kuis. Insya Allah akan nanti mudah-mudahan teman-teman bisa berpartisipasi aktif dengan mengacungkan diri di tanda seperti yang ada tangannya, kemudian membuka mood, teman-teman bisa berpartisipasi. Untuk ini kami kembalikan lagi kepada narasumber kita yang kedua, Bu Arnita Wulandari, untuk memberikan conclusion atau statement penutup, kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi berupa tentang RPP PJJ-nya. Hanya ini materi yang saya dapat sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nita, narasumber kita yang kedua, telah memberikan statement akhir, kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Kita semua berharap situasi ini akan segera terus membaik, Wonogiri menjadi zona hijau kembali, dan KBM bisa dilaksanakan dengan tatap muka, dengan new normal ketika situasi Wonogiri sudah zona hijau. Amin. Kemudian, amin ya rabbal alamin. Teman-teman kita semuanya sudah kangen, mungkin sudah lama kita tidak mengadakan touring. Kalau sudah aman, kita bisa touring. Ada motor baru Bapak Ibu, motor apa ini ada? Teman-teman, ini sudah lama kita tidak mengadakan kegiatan bersama. Ketika situasi aman, kita akan berkumpul kembali di masa pembiasaan baru. Seperti tadi telah disampaikan Bapak pengawas kita, Pak Korwil kita, tetap memakai masker, jaga imun kita, banyak minum vitamin C, jamu, sering cuci tangan, jaga jarak. Insya Allah kita semua sehat, aman, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Saya dalam membawakan tugas sebagai narasumber. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, masih ada kuis dari Pak Afid kepada host Pak Afid Abidin.
kami kembalikan kembali waktu dan tempat, disilahkan. Monggo Pak Hafid. Oke, terima kasih Mas Joko Rahmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada waktu dan seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita nanti akan ada kuis. Kuis ini apa? Ini untuk sekedar gayang-gayangan saja lah. Gayang-gayangan dalam artian nanti di materi itu juga ada, terus di apa istilahnya di apa pertanyaan apa ya istilahnya menggelitik ada Pak. Hitungan 10 mundur akan saya mulai, jadi persiapkan gawai atau perangkat panjenengan semuanya untuk menjawab pertanyaan. Nanti ada 15 pertanyaan yang sangat mudah. Gitu. Baik, saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monggo dikerjakan. Masih di posisi pertama ada Pak Bagio, Pak FX, Pak Tupino melesat ke atas. Ada Pak Bagio lagi masih di atas di 3 besar. Maria Soli naik ke atas juga. Mbak Nani juga melesat ke atas, masih juga Pak Tupino di peringkat 1 masih ada Pak Bak atau Pak FX ini. Mbak Nita melesat di atas. Wah, masih saling menyusul ini. Luar biasa. Mas Gustomi atau Mas di peringkat pertama, kemudian di peringkat kedua ada Pak FX, kemudian yang ketiga Pak Yitno dari Kasihan 2. Sedikit lagi Mbak Ria Soli, sedikit lagi Mas Darman juga masih. Kita tunggu atau kita hitung mundur aja karena sudah semuanya selesai. Di papan klasemen sementara di Mas Gustomi, Thomas Haji mungkin di peringkat pertama, di peringkat kedua ada Pak FX, di peringkat ketiga ada Pak Yitno. Mas Joko stagnan di peringkat 4. Nah, ini pasti beliaunya ketawa-ketawa, ini kurang tak udus. Kurang sedikit lagi. Ternyata belum beruntung. Sedikit lagi Mbak Ria, kita tunggu 30 detik lagi. Kalau belum menyelesaikan ya kita tutup ini. Mas Darman melesat ke atas, naik. Baik, 10 hitungan 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Alhamdulillah sudah ketemu peringkat 1, 2, 3 untuk juara atau pemenangnya. Saya akan bacakan ini. Ada ucapan terima kasih dan kami ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar yang pertama ini banyak kendala. Terima kasih atas semua atensinya dan pengurus Penjas semuanya, PJOK semuanya. Sekian, kami tutup. Kalau masih mau ngobrol di room monggo. Kami tutup dari host, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesi bebas. Demikian webinar KKG PJOK Kecamatan Ngadirejo. Kami ucapkan terima kasih.
atas atensi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya.